Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua yang saat ini sedang belajar secara daring? Saya berharap semoga anak-anakku semua saat ini dalam kondisi senang, sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara daring pada hari ini penuh dengan rasa semangat. Dan mari anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita awali bersama dengan bacaan doa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang zakat, di mana pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa zakat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau harta benda. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bersama terlebih dahulu yaitu zakat fitrah. Untuk zakat mal akan kita pelajari bersama pada minggu yang akan datang. Nah sekalian, tentang zakat fitrah akan kita bahas pengertian tentang zakat fitrah, hukum dan dalilnya, bagaimana hukumnya, dalilnya bagaimana, kemudian syarat-syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat fitrah, waktu pelaksanaannya kapan, dan diberikan kepada siapa zakat fitrah itu. Maka mari kita bahas bersama pada pertemuan hari ini. Oke, aku sekalian, yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Apa yang disebut dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memiliki kelebihan, baik laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, untuk membersihkan dirinya dan membersihkan keluarga yang menjadi tanggungannya, dan sebagai kesempurnaan ibadah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Ini pengertian zakat fitrah, anak sekalian. Saya ulangi lagi, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memiliki kelebihan, baik laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, untuk membersihkan yang berupa makanan pokok, untuk membersihkan dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, dan sebagai kesempurnaan ibadah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Anak sekalian, ini tentang pengertian zakat fitrah. Untuk selanjutnya tentang hukumnya. Bagaimana Pak hukum zakat fitrah? Secara hukum zakat fitrah itu adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap umat muslim yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, baik laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak, semua wajib membayar zakat fitrah. Bahkan anak yang baru lahir pun sebelum ketika matahari terbenam sampai sebelum sholat id dilaksanakan, kok ada anak yang dilahirkan, maka dia sudah berkewajiban
untuk membayar zakat fitrah. Jadi hukum zakat fitrah itu adalah fardhu ain, wajib bagi setiap umat muslim sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafasi wa tu'matan lil masakini, rawahu Abu Dawud. Jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan kotor, dan untuk memberi makan pada fakir miskin, watu'matan lil masakini. Ini tentang hukum zakat fitrah dan dalilnya. Untuk selanjutnya, seseorang itu berkewajiban membayar zakat fitrah, tentunya haruslah memenuhi syarat-syaratnya. Apa Pak syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang pertama yaitu orangnya harus Islam. Berarti kalau dia tidak muslim, maka dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Yang kedua, orangnya masih hidup pada saat terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri. Jadi masih hidup orangnya. Kapan? Pada waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, memiliki kelebihan makanan pokok, baik untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, kalau ini terpenuhi, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orangnya muslim, masih hidup pada saat terbenamnya matahari malam hari raya, ada kelebihan makanan pokok, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Oke, untuk selanjutnya, kalau seseorang sudah berkewajiban membayar zakat fitrah, maka kapan Pak zakat fitrah itu diberikan? Nah, yaitu waktu pembayaran. Sekarang kita bahas waktu pembayaran zakat fitrah. Di mana waktu pembayaran zakat fitrah ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu waktu jawaz atau waktu yang diperbolehkan atau mubah. Kapan Pak? Yaitu pada tanggal 1 Ramadan sampai sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Jadi pada tanggal 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah, tapi belum wajib sampai sebelum matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Kalau sudah terbenam berarti sudah wajib membayar zakat fitrah. Ini yang pertama adalah waktu jawaz, mubah atau diperbolehkan. Yang kedua yaitu waktu wajib. Memang sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Yaitu kapan Pak? Yaitu ketika matahari terbenam akhir Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Saya ulangi, waktu wajib yaitu pada waktu terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Ini memang waktu wajib membayar zakat fitrah. Kalau tanggal 1 Ramadan tadi itu jawaz, mubah, artinya sudah boleh. Tapi ketika terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat subuh, itu memang waktu diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang ketiga yaitu waktu afdol atau sunnah. Kapan Pak? Yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id dilaksanakan. Nah, itu waktu afdol atau sunnah. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan, yaitu setelah sholat id.
Jadi kalau tadi lupa, ingat setelah sholat id, belum membayar zakat fitrah, maka dia kok membayar zakat fitrah setelah sholat id, maka itu sudah tidak menjadi zakat fitrah lagi, tapi menjadi sedekah tatawwu. Oke, nah sekalian, ini tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi yaitu waktu jawaz, mubah atau diperbolehkan, yaitu 1 Ramadan sampai sebelum matahari terbenam akhir Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu pada waktu matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh. Yang ketiga waktu afdol atau sunnah, yaitu setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id dilaksanakan. Yang keempat yaitu waktu yang dilarang atau tidak diperbolehkan setelah sholat id. Itu tidak boleh menjadi sedekah tatawwu. Andai kata ada orang membayar zakat fitrah setelah sholat id, maka itu sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa. Yang terakhir, diberikan kepada siapa Pak zakat fitrah itu, dan beratnya berapa Pak, banyaknya? Zakat fitrah yang paling utama diberikan pada fakir dan miskin. Berapa Pak beratnya? Berupa apa Pak? Yaitu berupa makanan pokok. Makanan pokoknya berupa apa? Beras ya. Beras senilai berapa Pak? Yaitu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 3, liter. 1 sok sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram, 2,5 kilo. Jadi beratnya zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok sama dengan berapa? 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Tapi ini ukuran minimal nak. 2,5 2,5 kilogram itu ukuran minimal. Biasanya dari kita mengeluarkan zakat fitrah itu dilebihi. Ya, bisa 2,6, bisa 2,7, bisa 2,8. Terserah. Ya, ini 2,5 kilogram itu ukuran standar minimalnya. Ini berat zakat fitrah ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan pada fakir miskin. Oke sekalian, semoga sampai di sini materi yang saya sampaikan, semoga ada manfaat dan barokahnya dan mudah difahami oleh anak-anak menjadi ilmu yang manfaat barokah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.